Assalamualaikum Sobat Horor, ketemu lagi sama gue Bucek. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Oke Sob, kali ini gue nih udah ada nih di kediaman salah satu Sobat Horor, yang dimana beliau itu asli warga Desa X. Dan pengalaman horor beliau pun pernah gue singgung sedikit waktu gue podcast sama Bro Aris sama Bro Nurin nih. Buat kalian yang belum nonton videonya, link gua simpan di deskripsi, oke? Dan sekarang di samping gua udah ada nih, yaitu seorang narasumber yang pengalaman horornya di Desa X pernah gua singgung, yaitu Mang Adi, yang dimana beliau tuh pernah mengalami pengalaman horor di Desa X. Oke sob, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita kepada orangnya, Mang Adi. Nah, Mang Adi, bisa nggak nih Mang Adi ceritakan pengalaman Mang Adi yang pernah saya ceritakan di video saya yang kemarin tuh, yang Mang Adi lihat ular, terus itu ular dibunuh sama tetangga Mang Adi sampai beliau gangguan jiwa sampai ke meninggal. Cerita itu dulu sekitar saya umur waktu 20 tahunan. 20 tahunan. Iya. Waktu itu kan penglihatan saya kurang normal. Pas saya mau keluar rumah, tiba-tiba di depan rumah itu ada ular. Cuman saya nggak ngeh kalau itu adalah ular. Pas saya mau keluar, saya jongkok ngeliat, bahkan ular itu hampir berhadap-hadapan dengan saya. Saya ngelihat lidahnya tuh. Saya kaget, kirain saya bukan ular karena saya nggak jelas gitu. Akhirnya saya teriak, tapi emang saya lari nggak ke dalam rumah lagi, bahkan ularnya itu saya langkahin keluar rumah tuh. Iya, keluar rumah. Saya teriak-teriak, ada ular, terus ada tetangga lah agak tua orangnya, Mang Udin ya. Mang Udin. Saya bilang, Mang, itu ada ular. Akhirnya dia nyamper, terus dia ngambil kayu, sama dia digebugin ularnya itu sampai mati. Nah, setelah mati, terus sama dia dibuang ke kali yang sebelah barat rumah saya. Terus nggak lama kemudian, malamnya tuh sekitar jam 10, tiba-tiba dia itu kayak orang marah-marah, merusak rumah orang, rumah tetangganya. Oh, marah-marah? Iya, marah-marah. Kayak kedengeran berang-berang lah gitu. Kayak orang kesurupan mungkin? Iya, kayak orang kesurupan. Oh iya. Kirain saya dia itu kirain cuma marah begitu aja lah. Tapi pas besoknya saya dengar dia itu sampai punya penyakit gangguan jiwa. Itu sampai beliau meninggal tuh? Iya, hampir semenjak itu hampir 2 tahun dia nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya dia itu meninggal. Nah, itu dia sob. Jadi apa yang gue ceritain di video gue kemarin tentang Mang Adi di Desa X, emang seperti itu kenyataannya. Dan di samping gue lagi ada ini, salah satu sobat horor juga yang akan menceritakan pengalaman horornya. Oke Pak, bisa nggak Bapak kasih sedikit aja dulu buat pembukaan cerita pengalaman horor yang pernah Bapak alami? Ya itu mah paling yang saya alami yang kemarin itu apa namanya, alhamdulillah berangkat umroh ke Tanah Suci ya. Itu emang sebenarnya saya dari kecil itu tukang melancong kemana-mana, belum pernah itu yang namanya melihat gitu-gituan. Cuma kemarin mah bukan penglihatan, itu ceritanya dari Kuningan. Saya kan berangkat ke Garut dulu ya, karena rombongan dari Garut. Ya nyampe ke Garut jam 7-an lah, 7 sore Isya. Nah di situ kan nginep semalam, terus berangkat dari Garut ke bandara itu habis duhur lah, siang hari Sabtu kalau nggak salah. Sabtu ya udah ke situ. Pas itu emang saya aneh tuh ngelihat hotel itu, namanya kok begitu ya, tapi saya lupa lagi tuh nama hotel. Ya udah, saya ceritanya kan ke bagian nomor hotel itu nomor 30 lantai 3. Lantai 3 nomor 30. Ya udah, kita nyampe ke sana habis maghrib, nginep di sana semalam. Pas paginya itu kan karena keberangkatan ke pesawat itu ke Tanah Suci itu habis duhur. Jadi kesel kita kan nungguin itu. Ya udah, saya sama istri saya, mah kita pindah ke bawah dulu ya, kesel gitu. Ya
cari-cari angin, olahraga dulu karena keberangkatan masih lama habis turun kan. Ya udah, istri saya ceritanya kita kan ke bawah. Udah berapa jam, sejam keberangkatan kita naik nih. Naik karena harus beres-beres, kita naik ke atas. Tiba-tiba saya itu buka pintu kamar itu kan pakai kunci elektrik tuh, bukan kunci yang begini. Tiba-tiba macet, nggak bisa digesek, merah, karena kalau terbuka kan hijau. Jadi saya, aduh gimana mah ini, kok bisa gini? Kata istri saya, ya udahlah ke bawah dulu aja Pak, katanya, betulin ke pegawai hotelnya. Saya udah, mau ikut nggak ke bawah? Enggak, saya tunggu aja di sini. Depan pintu tuh, lantai 3 nomor 30. Ya udah saya turun, betulin, dan dibetulin kita naik lagi. Nah, waktu naik itu ada yang ikutin itu saya tuh, perempuan satu. Cuma saya enggak ngeh ke positif itu ya gitu ya. Dikiranya orang biasa lah gitu. Udah nyampe ke atas, keluar pintu lift itu. Cuma dari jarak pintu lift itu ke pintu hotel itu kan ada jarak, nggak langsung keluar lift langsung masuk ke ya. Jadi ada jarak antara 4 meter 5 meter. Itu saya ngelihat perempuan itu kok nggak ada gitu ya. Tapi saya tetap aja nggak gitu ya orang-orang. Pas gitu saya nyampe ke depan pintu saya hotel, tiba-tiba istri saya nggak ada. Kata saya, ini kemana? Saya sampai seudon jelek di situ tuh. Seudonnya, wah ini jangan-jangan istri saya dibawa ke orang lain ke kamar gitu ya. Gitu. Tapi kan saya nggak mungkin soalnya ya namanya orang mau berangkat ke tanah suci kan harus bersih ya, nggak mungkin gitu. Tapi kata saya, apa udah di dalam ini istri saya? Udah kunci tiba-tiba bisa, tapi saya ketik nggak bisa juga. Akhirnya saya tempel tuh, kartu langsung buka, tapi nggak ada tuh di dalam, istri saya nggak ada. Wah, terus saya telepon, ya mah ada di mana sih? Kok di mana? Kata saya lagi nunggu ini di sini. Ini saya udah di dalam kamar loh. Kata saya kok nggak ada. Masa sih? Tuh kantong-kantong lihatin tuh kan di video, nggak ada. Nah, coba kata saya mah di lantai berapa? Tiba-tiba dia ada di lantai 2. Padahal awalnya lantai 3. Lantai 3 jelas itu, saya yakin jelas lantai 3. Kok di lantai 2? Ya udah ke sini lari. Dia ketakutan lari, cuma nanya orang Cina, ya orang namanya orang Cina kan ditanya nggak bisa. Ya dia istri saya. Nah, baru saya inget tuh yang cewek tadi yang ikut itu. Wah ini, yang pertama itu yang tadi itu. Jangan-jangan itu cewek itu tadi yang saya itu bukan cewek juga kata saya. Nah baru inget itu. Oke sob, nggak usah berlama-lama lagi. Buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Sobat Horor. Nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Sobat Horor. Gas! Oke, siap. Nih siapa dulu nih yang mau cerita nih? Mang Adi dulu. Iya, nggak apa-apa. Oke, siap. Mang Adi dulu. Oke, sob, siap. Jadi cerita kita mulai dari Mang Adi dulu. Ya, dulu saya juga pernah ngalamin lagi cerita horor lah yang saya alami sendiri gitu. Itu kejadian itu juga waktu saya muda juga. Itu ceritanya saya kan tinggal di rumah orang tua.
berdua sama kakak perempuan saya. Masih ingat nggak tahunnya tahun berapa? Ya, sekitar tahun 95-an. Sekitar saya umur bangsa 18 tahun, 19 tahun lah. Gitu. Nah, waktu itu pagi hari, sekitar hari Jumat, saya bangun tidur itu agak siang, sekitar jam 7-an. Nah, pas saya bangun, saya mendengar ada suara perempuan nangis. Dalam rumah tuh? Iya, dalam rumah. Cuman saya nggak nge, saya dari kamar itu langsung ke kamar mandi dulu, mau apa namanya mandilah gitu. Setelah beres mandi, saya balik lagi ke ruang tengah tuh. Tapi yang nangis masih ada. Kata saya, ini yang nangis di mana ya? Nah, terus saya terdengar itu yang nangis itu di kamar depan, tempat kakak perempuan saya itu tidur. Akhirnya saya nengok ke situ, cuman saya ngelihat kakak saya itu lagi nangis, dia sedang nunduk ke meja belajar. Cuman saya mau manggil atau mau negor itu nggak enak, malu lah gitu ya. Nah, akhirnya saya datang ke rumah kakak saya yang sekitar dari rumah ibu saya itu ke 5 rumah dari ibu saya lah, ke arah timur. Nah, saya datang ke kakak saya, terus saya ngobrol, Kak, itu kok si Ece nangis, emang kenapa? Apa diputusin sama pacarnya apa kenapa gitu? Kata kakak saya nggak tahu. Akhirnya kita samper sama kakak saya yang kakak yang paling besar tuh. Nah, terus pas datang ke rumah, saya cari, ternyata kakak saya yang lagi nangis itu nggak ada. Di kamarnya itu udah nggak ada. Nah, akhirnya dicari-cari. Nah, ternyata ketemu ada di tetangga sebelah rumah saya. Nah, terus sama kakak saya itu ditegur, itu tadi kenapa nangis? Ternyata kakak saya itu katanya dari habis subuh itu main di situ, di temennya, di tetangga rumah saya. Dari pagi belum ke rumah gitu. Kata saya itu yang nangis siapa, kata ya. Iya, orangnya soalnya persis kakak saya banget. Emang nggak dibuang lah, cuman nggak kelihatan mukanya karena dia itu nunduk gitu. Ya. Gitu. Berarti sampai sekarang nggak tahu nih? Nggak tahu. emang jadi kakak saya juga ya emang sering kejadian kayak apa tuh, horor-horor begitu teh. Sering kejadian gitu. Terus? Ya terus saya juga pernah ngalamin tuh, waktu itu perasaan saya itu bangun itu sekitar kayak sudah subuh. Ternyata pas saya nggak ngeh kalau itu masih malam gitu ya. Akhirnya saya keluar rumah lah. Saya datang ke tempat yang kalau ya di kampung namanya tuh kayak model sumur kedung gitu. Ya, buat dipakai mandi. Iya, buat dipakai mandi sama warga gitu. Akhirnya pas saya datang ke situ tuh kayak ada orang yang lagi mandi. Saya tungguin. Ya sampai 15 menit, sampai 30 menit. Kok ini orang mandi lama banget ya saja gitu ya. Bahkan kayaknya 1 jam juga ada tuh. Akhirnya setelah 1 jam saya ngomong sama orang yang lagi mandi itu. Itu buruan dong mandinya Bu, jangan lama-lama. Nih saya juga mau mandi gitu. Nah, akhirnya saya karena sudah kelamaan saya gedor-gedor. Pas saya ngeliat tuh, itu mukanya tuh kayak rata gitu, terus apa namanya giginya tuh kayak ada kayak orang yang lagi apa tuh, kalau orang kamu lagi nyepah gitu, lagi nyepah tuh kayak ada darahnya gitu. Akhirnya saya lari lagi ke rumah. Nah, terus saya ngelihat jam, ternyata masih jam 1 malam. Padahal awalnya dikira jam berapa? Iya, dikira udah subuh. Dikira sekitar jam 4, jam setengah 5-an lah. Saya kaget, berarti itu saya apa namanya, kalau itu mah kayak orang gundam lah gitu, kayak orang gundam. Gitu. Terus lagi? Saya juga pernah ngalamin, karena saya kan mata saya itu penglihatan kurang normal. Akhirnya saya disaranin untuk ikhtiar ke paranormal lah. Kalau cuman saya nggak datang ke paranormal, ke ustadz saya datangnya. Akhirnya sama ustadz itu saya dikasih wiridan. Ya saya jalani gitu ya. Dia dikasih sama dia itu sekitar harus baca doa
doa nur buat. Itu disuruh, iya doa nur buat, disuruh baca itu semalam 100 balik. Nah sambil kalau siangnya itu puasa 3 hari. Iya. Cuman saya anehnya itu saya ngerjain doa itu, saya banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar saya. Jadi pas malam pertama itu tiba-tiba sekitar baru juga hitungan 60-70 balik ya, saya tiba-tiba kayak ada orang yang lempar pakai batu ke pintu. Iya, ke pintu. Saya kan menghadap ke kiblat. Nah, menghadap ke pintu. Tiba-tiba itu ke pintu itu kayak suara bluk aja gitu. Kayak ada orang yang nimpuk lah gitu pakai batu. Bahkan perasaan saya itu kayak rumah itu kayak goyang gitu. Tapi anehnya istri saya yang sedang tidur juga kayak nggak ngerasain gitu. Padahal istri saya apa namanya, kalau seandainya emang benar pasti dia juga bangun pasti ngedengar gitu, tapi kayak nggak ngeh gitu. Terus malam keduanya juga tuh, malam keduanya saya ngerjain lagi, tiba-tiba tuh baru juga hitungan berapa lagi tuh, tiba-tiba saya ngedengar di luar itu kayak ada suara anjing, kayak ada suara orang yang nangis. Terus pas mau selesai 100, sekitar bangsa 90 lebih lah hitungan, saya itu kayak tiba-tiba, kayak kan kalau lagi wiridan itu suka sambil merem. Cuman dalam pandangan saya itu kok saya tiba-tiba saya ngelihat itu kayak saya, penglihatan saya itu kayak masuk ke sebuah gua. Ke sebuah gua. Terus saya ngelihat ada tetangga saya itu kan yang lagi sakit. Nah, saya ngelihat tetangga saya yang lagi sakit itu dalam gua itu kayak di rantai. Di dalam gua? Iya, di dalam gua kayak di rantai. Cuman saya juga nggak nge kok saya lagi ngerjain pengen minta petunjuk obat mata ya, tapi kok arahnya malah ke situ gitu. Terus malam ketiganya, malam terakhir tuh. Terus saya malam ketiganya itu saya juga samalah masih ngerjain wiridan itu ya. Nah, malam ketiganya itu saya juga perasaan tuh kayak di apa namanya, kayak diangkat ke atas, melayang ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu. Tapi tetap saya kerjain terus tuh itu. Nah, pas udah mau selesai juga sama. Saya juga tuh dalam pandangan saya itu kok saya ngelihat di depan saya itu ada apa, keranda mayat tuh. Keranda mayat. Nah, kata saya kok saya dalam pandangan saya itu kok datangnya kayak begituan gitu ya. Nah, tapi tuh tiba-tiba besoknya tuh orang tetangga saya yang sakit itu tiba-tiba meninggal. Yang tadi di dalam gua tuh. Yang di dalam gua itu. Kata saya kok saya ngerjain obat buat mata saya, tapi kok munculnya kayak seperti itu gitu. Tapi itu meninggal normal apa gimana? Meninggal normal, sakit sih. Sakit. Orang itu emang sakit, hampir 2-3 bulan lah sakitnya. Sakit apaan tuh? Itu sakit apa namanya, lambung sih, sakitnya sakit lambung. Apa namanya, nggak bisa bangun tuh. Kepalanya tuh kayak berat lah gitu. Terus itu yang Mang Adi lihat keranda itu berarti keadaan Mang Adi masih merem tuh? Iya, masih merem. Kalau saya kan kalau wirid itu matanya tuh sambil merem terus, nggak bisa bari bangun gitu, nggak bisa bari melek lah gitu. Tapi di dalam merem Mang Adi kelihatan tuh? Iya, kelihatan keranda, ada keranda. Cuman kerandanya itu dibungkus pakai kain yang hijau itu tuh. Gitu. Terus sekarang gimana hasilnya matanya? Tapi masih belum normal juga. Oke sob, itu dia tadi pengalaman horor Mang Adi dari sudut pandang beliau, dan sekarang kita pindah ke narasumber yang kedua nih. Oke Pak, bisa dimulai ceritanya? Ya paling nyambung yang dari tadi ya, waktu kita mau berangkat ke Tanah Suci. Emang sebelumnya saya kan 10 hari sebelum keberangkatan, emang saya hobi burung sih dari dulu. Hobi burung? Ya, hobi burung dari dulu, cuma hobi karena kecauannya gitu. Nah, kecauan. Cuma ada orang yang suka ngirim air pikulan ke tempat saya dagang gitu. Jakarta Bang? Jakarta, di daerah Kelapa Gading itu. Dia bicara sama saya,
Pak katanya mau berangkat umroh. Iya. Nah itu burung gimana, emang kata saya kenapa gitu ya. Enggak, soalnya di saya kan ada yang hobi burung itu, cuma dia mau berangkat itu burung itu enggak dijual, enggak dilepasin, jadi ditinggalin di rumah diurus sama anaknya. Tiba-tiba datang ke sono, si bapak itu masuk ke toilet Pas di tanah suci itu. Tanah suci itu tiba-tiba dia nggak bisa keluar Dari toilet. dari toilet itu. Tarik kunci itu nggak bisa dibuka, apa gimana ya? Dia dibilang menangis sih menangis, orang namanya di daerah negara orang ya gimana itu. Nah untungnya dia bawa HP, terus dia nelpon tuh ke ketua rombongan itu Pak Haji gitu ya. Nelpon, aduh Pak ini saya di dalam WC nih nggak bisa keluar gimana. Aduh dia kan bingung, itu yang Pak Haji yang bawa rombongan itu bingung. Ya aduh, coba katanya kamu itu sebelum berangkat punya masalah apa nyimpen apa di rumah gitu ya, kan namanya orang namanya mau ke tanah suci gitu ya. Ya dia ingat melihara burung. Melihara burung. Ya tadi itu saya bilang kan tadi masalah saya mah burung cuma hobi. Tapi dia tahu suka apa gitu ya masalah melihara burung itu. Kok tiba-tiba di tanah suci ada kejadian begitu. Coba Pak, katanya telepon anak kamu suruh dilepasin burungnya, jangan dijual soalnya prosesnya kan lama. Nah, padahal kalau namanya WC umum, toilet umum kan udah gedor-gedor, orang mau kencing lama ngantri gitu ya. Ya udah sekarang lepasin aja itu burung yang di sono katanya. Oh iya, sambil baca istighfar lah banyakin katanya. Dan dosa-dosa apalagi kamu yang itu. Ya dia perasaan itu doang. Akhirnya dia telepon ke rumah, tolong deh ini burung saya tolong lepasin. Oh kenapa Pak? Udah lepasin aja, jangan banyak bicara gitu ya. Udah lepasin aja, jangan di luar atau jangan dijual, jangan apa, lepasin aja. Nah begitu si burung dilepasin, tiba-tiba itu si pintu itu jangankan dibuka, udah terbuka sendiri gitu. Nah itu dia. Nah, itu. Terus itu di depan toilet udah ada orang atau sepi? Ya itu kan ngantri sebenarnya. Ada ngantri. Udah marah-marah gitu. Padahal di dalam itu kan ada masalah, dia nggak bisa keluar. Nah, terus saya oh iya saya emang sih saya mah tadinya yakin lah saya mah cuma hobi doang maksudnya burung itu nggak ini cuma kicauannya gitu. Tapi saya alhamdulillah biarpun saya melihara burung tapi alhamdulillah saya nggak nemuin seperti itu. Nah emang sih saya tadinya emang khawatir sebelum berangkat ya. Saya sih kata orang sih banyakin istighfar aja. Saya mulai keluar rumah itu nggak putus tuh istighfar sampai di mana-mana gitu ya. Cuma ada satu kejadian nih pas di dalam hotel kita, namanya Pak Haji Abdul Gopar lah ya. Ya kan kalau mau berangkat berjamaah sholat ke masjid gitu ya. Udah katanya ini kita ke masjid dulu tapi tolong itu paspor saya kumpulin dulu gitu. Takutnya hilang. Kita dikasih nah, ada satu orang nih bapak-bapak itu namanya Ustaz Abdul Gopar, dia hilang tuh paspornya. Padahal ditaruh di tas Solempang paspor itu. Udah dirarah tuh semua. Udah dirarah di mana-mana nggak ada. Nah, cuma waktu udah mepet mau sholat ya udah kata ketua rombongan udah barangkali ntar ketemu barangkali naruhnya lupa gitu ya. Ya udah kita berangkat. Cuma itu si tas Solempang itu nggak dibawa cuma nggak dibuka-buka gitu ya. Ceritanya udah nyampe ke sono sampai balik lagi ke rumah dia tuh nggak langsung buka tas, cuma mikir dulu tuh si bapak itu yang hilang paspornya. Katanya paspor saya kemana kata dia ya itu. Itu kan nyawa sebenarnya paspor itu nyawa lah, soalnya kalau nggak ketemu bisa pulang, cuma kita prosesnya lama lagi keluar biaya segitu lagi. Nah, terus ada orang nih si Opik namanya, katanya tadi siapa yang hilang paspor.
oh bapak ini nih tadi perasaan di mana Pak? Naruh saya di selempang, coba buka katanya selempangnya. Begitu dibuka itu kok aneh, tiba-tiba paspor itu ada. Padahal itu tas udah dibongkar. Udah dibongkar. Cuma senyum aja tuh yang gitu. Ya udah jangan banyak bicara lah, sekarang penting udah ketemu ya. Nah, saya juga ngalamin itu yang selendang yang tanda rombongan lah, kayak ya, gitu. itu kan tanda rombongan kan ada 3, 1 baju seragam batik, 2 tanda pengenal, ketiga ini selendang ini. Cuma itu saya hilang tuh. Saya sampai mau berantem, itu padahal punya saya Pak. Bukan, katanya ini punya saya. Ya udahlah, cuma selempang kata saya. Udahlah, ya udah itu mah udahlah, biarin nggak di ini saya. Tapi begitu ya itu kejadiannya gitu lagi. Pas datang saya habis sholat berjamaah, datang lagi tiba-tiba ada di atas kasur loh. Aneh. Padahal udah dicari kemana-mana. Udah dicari ke bawah kasur kemana enggak. Cuma yang udah tahu mah dia udah senyum doang. Ya udah sih, itu mungkin dosa-dosa kamu katanya. Ya iya. Ya cuma saya kalau ngerasa gatel tuh, itu ya itu mana namanya saya inget ya, mungkin ini dosa saya mungkin ya gitu. Oke Pak, itu kan tadi pengalaman Bapak waktu perjalanan umroh tuh, seperti itu perjalanannya. Nah, yang lain mungkin ada nggak pengalaman horor yang lainnya? Ada, cuma ini cerita orang teman saya CS, deket banget itu ya, orang Tasik namanya si Aceng, Nurdin namanya, si Nurdin, cuma dia dipanggilnya Aceng. Dia cerita di daerahnya itu kan ada orang punya heller itu gilingan padi. Oh ya, gilingan padi itu cuma itu ada bersaing, ada 2 saingan gitu ya. Saingan. Nah itu tiba-tiba si ibu itu sakit, yang punya salah satu heller tersebut. Ya, tahu yang duluan, tahu yang belakangan ya. Sakit. Wah, kalau sakit itu, kalau badannya pengen dingin, itu orang itu menebang pohon pisang, dibelah sampai digini, diikat, tapi tetap aja dia masih. Sakitnya sakit panas badan gitu. Panas badan gitu ya. Nah, tiba-tiba ini saya, Ceng, lu benar cerita ini? Yakin SIM saya itu tahu sendiri kok katanya. Nah cuman suatu saat tuh ada orang tamu gitu ya, soalnya itu kan rumahnya yang sakit itu hampir berdekatan sama masjid, bersebelahan sama masjid. Tiba-tiba suatu saat tuh ada yang numpang mau sholat, orang luar nggak kenal. Ya udah silahkan. Nah udah gitu, udah ikut sholat berjamaah, bukan imam, bukan ya, berjamaah biasa. Tiba-tiba dia bercerita, ini tolong katanya, ini kok perasaan ada orang kayak orang kesakitan gitunya, soalnya kan dia ininya tarik saking sakitnya itu, suaranya keras. Dia cerita habis yang numpang sholat itu, dia bercerita ini katanya ada orang kesakitan di mana ya katanya. Nah oh iya Pak, ada katanya. Orang itu kan yang daerah itu kan udah tahu. Ada di mana katanya, ini sebelah orang sakit dari dulu. Nah itu apa boleh saya lihat gitu? Silahkan katanya. Nah udah gitu lihat ke situ, ke rumahnya, dia geleng kepala tuh, ini si ibu sakit banget. Oke, kasihan banget gitunya, sakitnya begini. Cuma dia cerita tuh, ini bisa enggak nih ngumpulin orang 20, kata orang asing itu yang habis numpang sholat itu. Oh bisa, ya udah coba nyari orang 20. Nah udah kumpul ada orang 20 tuh, dia tiba-tiba coba sekarang keluar dari rumah ini, ngelilingi rumah yang ibu sakit ini, ngelilingi, ketemu apa aja bawa, kata si orang asing itu. Ketemu apa aja bawa. Itu kan ada yang bawa batu, ada yang bawa kaleng, pokoknya nemu apa aja dibawa. Nah ada satu orang nemu itu, kalau di saya itu namanya kodok gudung yang kasap itu ya. Nah kayak kodok itu kayak kelindes mobil tapi udah kering, udah gepeng lah, kering. Nah ditusuk tuh pakai tusukan sate.
si kodoknya tuh. Si kodok itu yang udah mati kering. Nah dia, Pak apa ini? Oh iya bawa sini itu, bawa sini. Wah mungkin itu dia bilang, aduh ini benar-benar katanya nih. Mungkin itu karena taulah karena santet kan, tahu kenapa ya gitu. Karena itu tadi bersaingan itu heller. Makanya, oh ini, tapi ini saya mau manggil orang ini nih. Ada seseorang mau dipanggil, ternyata orang mana tuh ya. Tapi kalau ibu ini sembuh, tolong bapak ini jangan diapa-apain. Yang penting ibu ini sembuh, jangan diapa-apain, ya udah katanya. Dipinta tuh pertanggungjawaban. Mungkin itu yang apa sih ya? Tahu perbuatan dia tahu apa ya? Nggak tahu. Ya udah ceritanya sembuh. Orang itu kan yang 20 itu kan dia nafsu sebenarnya. Tadinya kan bahwa si orang asing itu bercerita, yang penting nih orang ini yang datang ke sini ntar saya minta tanggung jawaban, jangan diapa-apain. Yang penting ibu ini sembuh, udah katanya. Jangan ini, jangan dendam lah. Oh, berarti itu pelakunya ketemu tuh pelakunya. Ya itu mungkin dah, soalnya dipanggil ke situ pas itu sembuh, ibu-ibu itu tiba-tiba sembuh loh, aneh. Pas orang itu datang. Iya, pas itu. Ya udah. Tapi kan orang yang 20 itu kan nafsu, ada yang pokoknya jaga. Udah gitu, ya udah beres keluar. Nah, cuma si orang asing itu anehnya, begitu keluar tahu berapa langkah, enggak ditanya dulu. Sebenarnya bapak ini orang mana, dari mana katanya. Udah sekarang jangan banyak bicara lah katanya. Penting mah ibu ini sakit, saya jangan nanyain saya asal dari mana katanya. Nah, cuma udah gitu ya udahlah menghilang lah gitu. Nah menghilang, padahal ibu itu emang tadinya ibu itu wah pelitnya minta ampun, pelitnya minta ampun. Udah kayak pelit. Jadi ada kan kalau di depan rumah itu kan biasa ada pohon mangga ya. Pohon mangga itu jatuh satu aja diambil sama anak itu yang mulung gitu ya, nggak boleh tadinya. Tapi sesudah itu mungkin ini ketukan gitu ya. Sesudah itu dia sadar. Sadarnya gimana? Kalau orang tadi yang orang asing itu kalau tahu dia di mana, asalnya di mana, pasti dikasih tanah lah sebagian. Tapi cuma orang itu gitu bicaranya. Udah sekarang mah jangan nanyain saya asal dari mana. Yang penting si ibu ini sakit, sembuh. Nah, tapi sesudah itu si ibu itu sekarang, wah pokoknya kalau ada buah banyak, jangankan yang sebelumnya jatuh diambil anak itu, sekarang mau diambil aja semua, silahkan. Tuh, hikmahnya itu ya jadi dermawan ya, jadi baik. Jadi ya. Dermawan mungkin itu tahulah orang satu asing. Hidayah kali ya. Orang asing itu tahu dari mana mungkin hidayah itu ya. Mungkin ya itu dia pertolongan dari Allah kali. Mungkin soalnya orang masa sih orang sekampung sedesa itu ya nggak ada yang apal sama orang asing itu. Nggak ada yang kenal ya. Nggak ada yang kenal, bahkan ditanya aja orang asing dari mana. Udah sekarang jangan nanya saya dari mana. Yang penting si ibu ini sakit sembuh. Udah segitu. Itu sampai sekarang sampai si Aceng itu pas cerita ke bapak, ada nggak cerita bahwa itu orang asing itu datang lagi ke sana? Enggak. Udah hilang gitu aja. Udah hilang segitu saja. Kayaknya kalau orang begitu nggak bakalan datang kedua kalinya sih. Oke Pak, gimana nih? Masih ada nggak pengalaman horor yang lainnya? Ya ada sih ada, cuma ya kalau ini dilempar dulu lah sama Ade. Berarti gantian sama Mak Ade dulu. Ya. Oke siap. Mak Ade, gimana nih pengalaman horor masih ada nggak? Ada, cuman itu kejadian waktu Mang Adi itu sekitar nikah baru 5 tahunan lah. Berarti itu udah keluar desa ekstrim. Udah, ya sekarang saya kan tinggal di sini juga di Pasayangan. Itu waktu itu kan Mang Adi tinggal sama mertua. Pas 5 tahun itu Mang Adi itu pindah rumah. Nah ke sebelah timurnya, masih bersebelahan sih sama rumah mertua. Sama rumah mertua. Waktu itu yang mau ditinggalin sama Ade itu bekas pabrik marmer. Itu punya mertua juga. Cuman Mak Ade pengen pindah rumah aja lah sama supaya bisa mandiri gitu. Iya. Nah, pas Mak Ade pindah, malaman pertama itu Mak Ade kan sholat maghrib ke musola. Nah, tiba-tiba pas Mang Ade datang dari musola, istri Mang Ade itu cerita bahwa dia itu tadi habis sholat maghrib, pas
at-tahiyat terakhir tuh, tiba-tiba dia itu ngelihat di depan dia itu ada kaki cuman berbulu lah gitu, cuman baru kelihatan kakinya aja, sepasang kaki itu. Istri Mang Ade itu kan ada anak Mang Ade tuh yang kecil tuh. Anak Mang Ade juga kayaknya kayak melihat, soalnya dia juga sampai kayak ketakutan gitu. Nah, tanya gitu. Terus ya udahlah, Mang Ade abaikan sama Mang Ade tuh ya. Nah, terus Mang Ade tidur sampai ini. Pas malamnya tuh sekitar bangsa jam tengah malam, jam 12 jam 1. Tiba-tiba anak Mang Ade itu kayak terbangun, dan dia itu bilang kalau nunjuk ke arah apa namanya sudut kamar, pojok kamar, katanya itu ada cewek, katanya ada cewek sama anaknya, katanya berdua, cuman nggak pakai baju, cuma pakai daleman aja gitu ceweknya sampai nangis gitu. Ya udah, Mang Ade abaikan itu sampai pagi gitu ya. Nah, pas malam keduanya itu sama seperti itu. Kayak setiap jam 12 itu dia kayak terbangun, dan dia bilang seperti itu juga. Ada cewek. Akhirnya Mang Ade besoknya tuh Mang Ade datang ke Ustadz. Mang Ade nanyalah gitu ya, minta petunjuk gitu. Akhirnya dia ngasih doa juga. Nah, setelah itu ya Mang Ade sama Mang Ade dijalanin lah gitu ya, dijalanin, disanain. Nah, setelah pas Mang Ade selesai ngejalanin tuh, tiba-tiba di rumah itu, di atas rumah tuh, di apa namanya itu, di genteng, bukan di genteng nih, kayak di plafon gitu. Oh iya. Kayak ada suara brabu gitu. Nah, Mang Ade kan itu berdoa itu disuruh disediain air putih, katanya di lantang itu ya. Setelah selesai berdoa, katanya kata Ustadz itu suruh siram-siramin ke setiap juru rumah gitu. Tapi alhamdulillah, emang setelah dilaksanain tuh, pas malamnya itu alhamdulillah udah nggak gitu lagi anak Mang Ade tuh, kayak udah nggak ngelihat apa-apa lagi lah gitu. Berarti penampakan yang cewek sama anaknya itu udah hilang. Tapi itu sama ustadznya dikasih tahu nggak itu penampakan apaan? Itu katanya sih kayak ya hodam di situ aja, hodam di rumah Mang Ade. Hodam, cuman emang kata dia kan doa ini katanya jangankan cuman jin-jin kecil lah. Kalau di apa namanya, di jin itu kan katanya ada kasta-kastanya. Ini jangankan katanya masyarakat kecilnya, jenderalnya pun katanya doa ini pasti lari, katanya gitu. Terus ada lagi cerita, cuman ini mah ceritanya cerita gimana ya, cerita kalau Mang Ade itu emang orangnya penakut gitu. Jadi ini pengalaman apa namanya, ngeri-ngeri sedap lah gitu ya. Itu ceritanya Mang Ade itu kan di tetangga itu agak jauh lah, sekitar bangsa 100 meter ke belakang rumah Mang Ade tuh, ada yang lagi hajat. Oh, hajat. Nah, Mang Ade pengen nyamper ke situ, pengen melekan gitu. Nah, setelah sekitar jam 11-an tuh, Mang Ade itu emang nggak jarang begadang kan. Mang Ade pulang, cuman Mang Ade mau minta diantar sama apa namanya, orang di situ kan malu gitu ya, gengsi. Nah, setelah Mang Ade sekitar pertengahan dari ke rumah Mang Ade, tiba-tiba Mang Ade kayak ada yang ngikutin Mang Ade. Kedengaran pas Mang Ade jalan kayak ada suara kresek gitu. Mang Ade berhenti, diam. Mang Ade jalan lagi, ada. Akhirnya Mang Ade tuh lari gitu. Lari, karena sampai rumah langsung gedor-gedor ke istri gitu ya. Bukain pintu gitu. Nah, terus Mang Ade itu pas istri Mang Ade langsung bukain, Mang Ade cerita kalau Mang Ade itu kayak ada orang yang ngikutin gitu. Nah, udah Mang Ade tidur. Pas besok harinya tuh, ternyata di sebelah Mang Ade itu ada cangkang wajib gitu. Iya, karena Mang Ade kan udah ketakutan banget ya, karena emang Mang Ade orang penakut lah gitu dari dulunya gitu. Oh, berarti itu mah bukan horor tuh? Bukan, itu jadi karena Mang Ade penakut.
ngedenger apa ada yang kersak-kersak aja jadi takut gitu jangan lari. Padahal di sendanya tuh ada tanggang apa? Tanggang wajib kayak tanggang wajib gitu. Oh iya, emang cerita Mang Ade ini emang terlalu ketakutan tadinya. Orang penakut. Orang penakut. Seharusnya itu kalau orang penakut, sebenarnya kalau orang penakut mau bepergian itu udah dibayangin ketakutan. Takut ada ini, takut ada ini. Udah kebayang. Udah kebayang. Makanya kalau orang penakut itu kan pergi sendiri nih, pulang ngelihat daun goyang aja gini kan dikira orang joget. itu padahal lain sebenarnya. Ada nih dicerita di kampung saya. Itu anaknya penakut banget. Padahal dia udah rumah tangga loh. Perasaan udah punya anak satu kayaknya. Tapi saya tahu itu anak itu penakut banget. Penakut banget. Suatu hari dia kan ribut tuh. Satu malam kali. Satu hari katanya anak itu tadi malam ngelihat pocong lah gitu ya. Nah, saya tanya, coba saya kan tahu anak itu penakut, coba di mana, kata saya orang pocong itu. Oh di rumahnya, di belakang rumah bapak ini, kata saya. Itu kan saya tahu di belakang rumah itu padahal kan ada pohon nangka. Nangka itu kan banyak tuh buahnya. Itu dipocong pakai karung waring putih. Ditutupin kan kalau kelihatan orang takut mah langsung lari. Apalagi malam-malam lihatnya. Apalagi lah malam, makanya saya emang nggak percaya. Saya ngalamin sendiri nih. Waktu saya belum ada HP lah, belum ada HP. Teman saya nih punya pacar di suatu pelosok. Kalau dulu kan suka antar kita mau ini antar dia gantian gitu ya. Nah itu suatu ini, Sim lu mau kemana antar sore? Emang kenapa? Saya tolong antar deh pacaran. Wah enak aja kata saya, lu pacaran minta diantar. Kata saya, terlalu ngobrol sama pacar lu, saya harus ngobrol sama apa? Enggak, kata saya, biasa aja katanya, biasa aja. Ya udah. Ceritanya kita berangkat nih habis maghrib lah. Itu jalan setapak. Tapi sekarang udah bagus. Emang apa namanya pengalaman ya, makin kesini kan makin modern. Emang sekarang udah bagus di jalan itu. Berarti ini mah zaman dulu ya? Itu mah zaman dulu waktu saya masih inilah, masih bujangan gitu. Ceritanya diantar ke sono. Oh jalan setapak itu. Ceritanya nyampe itu ke situ, nyampe mungkin jam 7-an lah gitu ya. Jalan. Nggak bawa penerang, nggak bawa itu HP aja belum ada, saya belum punya. Penerang nggak bawa. Kita nyampe tuh ketok-ketok, assalamualaikum, waalaikumsalam, keluar tuh pacarnya sama bapaknya. Ya kita biasa ngobrol ya, biasa ngobrol. Cuma kalau kita kan padahal perut saya itu lapar sebenarnya ya ngelihat hidangan itu. Tapi kan malu ya, malu. Wah ini kata saya, ini kapan nih si bapak ini tidur, terus pacarnya si ini ke dalam sebentar, saya mau ngambil makanannya dimasukin ini aja gitu ya. Ya pas gitu udah agak malam, si bapaknya itu permisi dong, ya udah lanjutin ya, saya mau tidur nih ngantuk. Terus si pacarnya teman saya juga ke dalam sebentar, pas itu saya masukin buat bekal di jalan gitu ya. Udah ngobrol-ngobrol, pas saya ngeliat jam udah jam 11 malam nih, man pulang udah malam nih, ayo katanya. Nah kita permisi udah di luar. Itu kan jalan ada dua alternatif. Yang ke sebelah utara itu kalau ngaler utara ya. Kalau ngaler kan sebelah utara, cuma itu ngelewatin menyeberang kali, lebih terjal. Kita kan nggak bawa penerang. Ya udah man, kita ambil jalan kemana nih? Udah yang tadi aja sih. Kita berangkat ya, ayo. Nah itu kan udah remang-remang bulan itu, penerang nggak ada. Cuma di tengah perjalanan itu saya persis tuh ngelihat di pinggir jalan di galangan sawah lah, ngelihat persis ada orang itu lagi berdiri pakai baju putih, peci hitam. Nah, saya man, coba ini lu lihat nggak? Oh iya sih, katanya kok kayak orang berdiri pakai baju putih, peci hitam. Cuma saya teriak-teriakin tuh diam aja orang itu. Saya ya udah tuh, terus gimana man kita ini lanjut apa gimana sih, kita jalan ke sana aja ya, yang tadi aja yang nyebrang kali enggak, saya nggak mau, udah jauh. Jadi kita sekarang bikin zaman, kata saya, pegangan tangan aja rat-rat kita berdua. Ntar pelabas itu lompat lari itu ya, pas lewat orang itu lari.
ceritanya kita yuk. Pas lari itu saya ketawa. Pas lari sendal saya itu ketinggalan sebelah. Ketinggalan sebelah. Pas di mana tuh? Pas di orang itu. Saya man berhenti. Emang kenapa ini sendal saya sebelah lu ketinggalan, kata saya. Udah biarin aja sih, biarin mau digantiin, kata saya. Sendal mahal itu. Terus gimana? Sekarang begini aja, ayo kita erat-erat, kita selidiki itu orang apa, kata saya. Gitu, erat di pas nyamper, nggak taunya apa. Jadi orang itu, si orang nebang pohon pisang itu nggak sampai bogolnya. Jadi setengah. Oh iya. Setengah, ketutupin keraras daunnya yang kering. Itu dicantelin elap kaos udah jelek tapi warna hitam. Saya tajongin aja itu, luka saya. Dasar lu. Oh, berarti yang dikira orang itu pohon pisang pohon pisang itu sebenarnya. Kata saya. Makanya itu saya ketawa aja ya. Makanya itu sebenarnya itu orang-orang itu sebelum itu orang penakut sebenarnya. Emang ada sih, ada. Cuma saya mah tadinya nggak mau sih. Padahal saya tukang lancong loh, tukang begadang ya, begadang malam kemana aja nongkrong, tapi belum pernah yang namanya suara-suara itu terus bayangannya itu. Sekali ketemu bayangan yang tadi itu. Oke sob, buat sharing horor kita kali ini mungkin cukup sekian dulu. Insya Allah nanti ke depan kita bakal nyari lagi narasumber-narasumber yang lain yang pastinya bakal membagikan pengalaman-pengalaman horornya buat kita semua. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ke channel Sobat Horor, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menetapnya dari Sobat Horor. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.